Memiliki nama lengkap Muhammad bin Ali bin Wahab bin Muti, bin Abi Ta'a al-Kusyairi al-Manfaluti Esh-Saidi al-Kusyi, ulama yang lahir di bulan Sya'ban ini merupakan seorang faqih, sangat menguasai ilmu agama, dengan penguasaan lintas disiplin ilmu seperti tafsir, hadits, fikih, sejarah Islam, dan lain sebagainya. Ia kemudian akrab disebut dengan nama Ibnu Daqiqil Id. Tanggal lahir Ibnu Daqiqil Id. Syekh Muhammad Ramiz Abdul Fattah al-Uzairi dalam kitab yang ia tulis untuk membahas biografi ulama besar ini menjelaskan, Ibnu Daqiqil Id lahir pada hari Sabtu tanggal 25 Sya'ban 625 H di atas kapal dekat pesisir Yanbu, Laut Merah, saat kedua orang tuanya bertolak ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Sesampainya di Makkah, keduanya membawa putranya bertawaf mengelilingi Ka'bah dan berdoa agar kelak anaknya menjadi ulama besar. Semua sejarawan yang menulis biografinya sepakat bahwa Ibnu Daqiqil Id lahir pada 625 H saat di perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Al-Makrizi, Al-Isnawi, Abdul Hayy bin Imad Al-Hambali, Az-Dashabi, Ibnu Fatlilo Al-Umari, Solahuddin Esh-Safadi, dan sejumlah ulama lainnya. Hanya saja, ulama berbeda pendapat mengenai bulan kelahirannya. Mayoritas mereka mengatakan pada bulan Sya'ban, tapi Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Raful Asri, An-Qudati Misra berpendapat bulan Muharram. Al-Uzairi berkomentar bahwa pendapat Al-Asqalani ini cacat, syadz. Setidaknya ada 4 alasan yang dikemukakan Al-Uzairi untuk membantah pendapat Al-Asqalani. Pertama, semua riwayat sepakat bahwa Ibnu Daqiqil Id lahir saat kedua orang tuanya sedang melakukan perjalanan haji ke Makkah, dan hal ini tidak mungkin terjadi pada bulan Muharram. Sebab, bulan Muharram jatuh setelah bulan-bulan haji yaitu Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Berbeda dengan Sya'ban yang jatuh sebelum bulan-bulan tersebut. Kedua, ulama yang berpendapat Ibnu Daqiqil Id lahir di bulan Sya'ban lebih kuat karena mereka satu masa dengannya seperti sejarawan Al-Itfawi W. 748H, bahkan sebagian dari mereka ada yang sempat mendengar hadits secara langsung darinya seperti Syamsuddin Az-Dashabi. Dalam kitab biografinya, Az-Zahabi mengaku bahwa ia mendengar hadits langsung dari Ibnu Daqiqil Id. Ketiga, dua ulama yang berpendapat bulan Sya'ban di antaranya adalah Al-Qasim bin Yusuf An-Najibi dan Ibnu Rusyid. Keduanya merupakan murid langsung dari Ibnu Daqiqil Id dan memperoleh ijazah riwayat darinya. Bahkan kedua ulama ini mengaku mendapat tulisan tangan sang guru yang menjelaskan mengenai tanggal lahirnya. Keempat, sebenarnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Ad-Durarul Kaminah mencatat bahwa Ibnu Daqiqil Id lahir pada bulan Sya'ban. Barangkali dalam kitabnya Raful Asri, An-Qudati Misra yang tercatat bulan Muharram ada kesalahan dari Ahmad bin Ali As-Subki, orang yang menulis naskah kitab ini. Dari alasan keempat ini jelas bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat mengenai bulan kelahiran Ibnu Daqiqil Id. Ulama juga berbeda pendapat mengenai tanggal lahirnya. An-Najibi, Ibnu Rusyid, Ibnu Katsir, Al-Isnawi, dan As-Subki dalam kitab biografi karya mereka masing-masing melaporkan bahwa Ibnu Daqiqil Id lahir pada tanggal 25 Sya'ban, sedangkan Abul Mahasin melaporkan tanggal 20 Sya'ban, dan Al-Itfawi melaporkan tanggal 15 Sya'ban. Akan tetapi, dari semua pendapat yang ada, Al-Uzairi menyimpulkan bahwa tanggal yang sahih adalah sebagaimana yang dilaporkan mayoritas ulama, yaitu 25 Sya'ban. Di awal sudah disebutkan bahwa dua murid langsung dari Ibnu Daqiqil
Iden yaitu Al-Qasim bin Yusuf An-Najibi dan Ibnu Rushd mendapat tulisan tangannya langsung perihal kelahirannya. Ini menjadi penguat pendapat yang sulit dibantah. Julukan Ibnu Daqiqil Id sendiri diambil dari nama buyutnya, tepatnya kakek kedua. Konon, sang kakek merupakan orang yang sangat taat beragama. Saat hari raya, hari Id, sang buyut memakai jubah berwarna putih sekali seperti warna tepung, bahasa Arab, daqiq. Orang-orang berkata ia tampak seperti tepung di hari raya, bahasa Arab, daqiqil Id. Sejak itu ia dijuluki, Daqiqil Id. Pendidikan dan karir intelektual. Sejak kecil Ibnu Daqiqil Id merupakan pribadi yang sangat mencintai ilmu. Pendidikannya dimulai di kampung halamannya di Kush, Mesir. Guru pertamanya adalah ayahnya sendiri, Syekh Majduddin Ali bin Wahab. Kush merupakan salah satu pusat pergerakan intelektual pada masanya. Tercatat ada 16 pusat pendidikan madrasah di sana, salah satunya milik keluarga Ibnu Daqiqil Id sendiri yang bernama Darul Hadith. ADVERTISEMENT-BYANYMIND. Setelah Ibnu Daqiqil Id mempelajari lintas disiplin ilmu agama di Kush, ia belajar fikih mazhab Syafi'i ke kota Kairo, Mesir kepada Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Ada banyak sekali guru yang ia temui selama menuntut ilmu, di antara yang populer adalah Syekh Ali bin Wahab, ayahnya, Syekh Bahauddin Al-Kifti, dan Syekh Izzuddin bin Abdissalam, dijuluki Sultanul Ulama. Dari sekian banyak ulama fikih yang ia temui, Syekh Izzuddin lah yang paling mempengaruhi Ibnu Daqiqil Id. Kompetensi intelektual Ibnu Daqiqil Id juga dapat kita lihat dari produktivitasnya dalam menulis banyak kitab dengan lintas disiplin ilmu, di antaranya adalah Ihkamul Ahkam, syarah dari kitab Umdatul Ahkam, Al-Ilmam fi Ahaditsil Ahkam, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, Sayar Al-Ilmam, Al-Ilmam fi Marifati Ahaditsil Ahkam, Al-Ihtirah fi Bayanil Istilah, Tabakatul Hufaz, Arba'ina Haditsan. Kemudian, Al-Arbauna Haditsan fir Riwayah, An Rabil Alamin, Syarah Al-Jami Bainal Ummahat, Sayarah Mukhtasar Abi Syuja, Syarah Al-Umdah fi Furu'isi Syafi'iyah, Syarah Uyunil Masail, Syarah Mukhtasar At-Tibrizi, Syarah Unwan fi Usuli Fiqi, Syarah Al-Mahsul karya Fahruddin Ar-Razi, Aqidatu Ibnu Daqiqil Id, dan lain-lain. Komentar para ulama. Banyak sekali komentar ulama atas kebesaran Ibnu Daqiqil Id, baik dari segi keilmuan, kezuhudan, ketawaduan, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa di antaranya. As-Subki berkata, Ibnu Daqiqil Id adalah seorang syekh, imam, syekhul Islam, seorang hafiz pakar hadits zuhud, wara, ahli ibadah, mujtahid mutlak, memiliki kedalaman ilmu agama, menguasai ilmu agama secara menyeluruh, seorang salik yang menempuh jalan para pendahulu, sejarawan paling top. Fatuddin Muhammad Al-Ya'mari, muridnya, berkata, aku belum pernah melihat ada orang yang menandinginya, ia begitu alim dengan penguasaan multidisiplin ilmu. Az-Zahabi berkata, ia termasuk ulama paling cerdas pada zamannya, luas ilmunya, banyak kitab karyanya, selalu begadang untuk belajar, orang selalu sibuk belajar, tenang sikapnya, tawadu, wara, dan belum pernah aku melihat ulama sepadannya. Wallahu a'lam bishawab.